Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jogja Gurun, tentunya bersama saya Alif. Kali ini teman-teman saya akan melakukan proses pengakaran. Ini adalah tanaman yang sudah saya panen 2 hari lalu dan sudah saya kasih penumbuh akar seperti ini. Nah, dan media juga sudah saya siapkan. Oke, langsung saja sebelum kita langsung praktekkan bagaimana langkah-langkahnya, kita lihat intro terlebih dahulu. Nah, di depan teman-teman ini sudah ada media untuk proses pengakarannya. Ini saya menggunakan media pada umumnya seperti media tanam, dan di bagian topping saya menggunakan pumis pasir malang dan perlet. Teman-teman juga bisa topping hanya menggunakan pasir malang atau pumis. Nah, ini media sudah saya siram, jadi sudah basah atau sudah lembab medianya. Nah, langsung saja kita praktekkan. Ini cukup mudah teman-teman. Jadi setelah potel, kalau saya ya mungkin ada berbagai tips di internet teman-teman, berbagai metode nursery atau petani kaktus yang lainnya mungkin berbeda-beda. Nah, ini cara saya bisa ditiru atau teman-teman juga bisa meniru petani yang lain. Bagaimana cocoknya teman-teman kalau teman-teman waktu praktek yang kemungkinan berhasil yang mana, nah itu harus ditekuni teman-teman, diseriusi, jangan sampai berganti-ganti metode, tidak fokus malah gagal semuanya. Oke teman-teman, ini pertama saya potek terus saya keringkan 1 hari, lalu saya kasih perangsang akar atau penumbuh akar. Teman-teman bisa cari di online shop atau di toko pertanian. Seperti ini udah kering. Oke, langsung saja teman-teman. Kalau saya metodenya langsung saya taruh seperti ini. Ini saya kasih space di ini ya teman-teman, agak dalam ya. Kalau teman-teman bisa lihat ini sebentar. Nah, ini space-nya agak dalam teman-teman. Jadi nggak terlalu tinggi nanti karena akan dipendam lagi sedikit. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, langsung saja kita taruh seperti ini. Nah, ini multicolor teman-teman, sudah berakar juga. Dia sudah berakar di indukannya. Nah, dari samping teman-teman ini sudah, karena multicolor itu salah satu tanaman atau kaktus yang mudah untuk pengakarannya. Nah, ini dia sudah tumbuh akar saat masih nempel di badan indukannya. Metode ini cukup mudah teman-teman, bisa teman-teman praktekkan asal mengikuti langkah-langkah yang tadi saya sebutkan, atau teman-teman juga bisa lihat di video sebelumnya. Di situ saya juga ada memberikan tips trik untuk proses pengakaran dan tentunya panen juga, panen setelah proses pengakarannya seperti apa kondisinya. Teman-teman, untuk merek penumbuh akar saya menggunakan beberapa merek dan semuanya cukup ampuh teman-teman. Jadi menurut saya sih kalau yang beredar di Indonesia itu sudah cukup baik untuk proses pengakarannya. Jadi merek-merek yang sudah ada di pasaran Indonesia itu sudah cukup bagus, tidak harus merek impor. Ini Starfire teman-teman. Ini yang saya panen itu cuma ada 3. Ini Mia Orange Thailand,
Ini multicolor Taiwan dan ini Starfire Indonesia. Wes, 3 negara. Hitungannya ini 3 negara teman-teman. 3 negara jadi satu. Thailand, Taiwan, dan Indonesia. Buat teman-teman yang selalu bertanya apakah saya jual kaktus, iya jual kaktus. Teman-teman bisa follow Instagram saya, dan di situ saya seminggu sekali mengadakan flash deal teman-teman. Jadi teman-teman bisa ikuti flash deal saya di Instagram jr_jogjakurun. Mohon maaf teman-teman, kalau saya itu jarang update juga untuk membuat konten YouTube, karena jujur saya ada kesibukan lain selain jual beli kaktus. Nah, ini saya sempatkan karena ini adalah salah satu banyak di request oleh teman-teman untuk pembuatan proses pengakaran. Jadi saya buatkan segera. Sebetulnya ini udah lama juga sih teman-teman yang menanyakan. Nah, sebenarnya banyak juga metode-metode pengakaran kaktus di internet, teman-teman bisa searching. Nah, kali ini metode saya, siapa tahu cocok buat teman-teman, karena ada juga teman-teman yang inbox saya, Mas, saya mencoba pengakaran namun saya sungkup dan hasilnya busuk dan lain-lain bla bla bla. Nah, ini saya tidak menggunakan metode sungkup, hanya seperti ini. Nah, selanjutnya ini kita kasih, bukan topping sih, kita kasih media lagi. Oke, selanjutnya kita akan membenamkan kaktus ini. Teman-teman bisa menggunakan media yang tadi untuk topping, pasir malang, kumis. Seperti ini teman-teman. Jadi saya sarankan tadi, saya sudah bilang untuk waktu pembuatan media itu agak dalam. Jadi saat proses pembenaman seperti ini, media masih di batas aman, tidak sampai meluber ke atas. Jadi masih di dalam pot seperti ini teman-teman. Nah, space-nya yang tadi saya bilang agak dalam seperti ini. Ini fungsinya untuk ini teman-teman, mengubur sebagian kaktus agar lembabnya lebih bagus teman-teman. Karena saya tidak menggunakan metode sungkup. Kalau teman-teman menggunakan metode sungkup itu biasanya asal geletak aja bisa ngakar teman-teman. Tapi ini cara-cara yang lain, mungkin alternatif. Jika teman-teman menggunakan metode sungkup gagal, teman-teman bisa mencoba metode seperti ini. Ini adalah alternatif. Saya tidak menyalahkan metode yang lain ya teman-teman. Disclaimer dulu, saya tidak menyalahkan metode yang lain. Mungkin teman-teman belum menemukan cara yang terbaik aja. Sungkup juga saya pernah menggunakan metode sungkup dan itu berhasil juga. Dan cukup bagus menurut saya. Cuma kalau pribadi itu kurang cocok aja untuk metode sungkup, karena saya telah mencoba beberapa metode dan yang saya sukai itu metode yang ini teman-teman, tanpa sungkup teman-teman. Apalagi sekarang sudah masuk musim hujan ya, jadi hawanya tidak terlalu panas, agak adem, dan kelembabannya juga udah cukup tanpa disungkup.
Kalau disungkup teman-teman juga perlu memberi lubang ya teman-teman, jangan sampai disungkup total ya. Kalau bisa saran saya untuk jika teman-teman mencoba metode sungkup, coba tetap dikasih lubang udara, jangan sampai full total, tetap dikasih lubang udara. Metode pengakaran juga teman-teman bisa menggunakan full untuk media ya, bisa menggunakan full pumice, full pasir malang. Saya sudah coba menggunakan itu, tidak pernah maksud saya, atau bisa di mix. Karena apa? Karena biasanya teman-teman di sekam bakar itu, kalau sekam bakarnya jelek itu biasanya banyak kutu yang dari sekam bakar, apalagi sekam bakarnya itu enggak 90% terbakar. Jadi saya tidak tahu apakah itu kesalahan dari produsen sekam bakarnya, disengaja atau tidak, saya tidak tahu. Karena kadang ada yang sekam bakarnya cuma 70%, yang lain itu masih sekam mentah dan benar-benar mentah. Itu terkadang masih ada kutunya, tidak steril, dan itu bisa salah satu penyebab faktor gagal dalam proses pengakaran teman-teman. Jadi sebetulnya kegagalan dalam pengakaran itu banyak faktor, dan salah satunya itu media. Kadang kutu-kutu seperti itu dia itu memakan tanaman yang luka. Kalau sehat sih menurut saya itu aman, kutu tidak akan menyerang atau tidak akan memakan kaktus kita. Tapi kalau kaktus kita ada luka atau apa, itu dia langsung memakannya. Oke, seperti ini teman-teman hasilnya. Ini yang terakhir teman-teman, kita kasih sedikit finishing, kita semprot sedikit, dan itu sudah selesai. Nah, jika teman-teman lihat ada batu-batu ini di atas kaktus, nanti teman-teman bisa bersihkan menggunakan pinset atau apa gitu, bebas lah. Udah, karena tadi yang di bawah udah basah, jadi kita tidak perlu terlalu lama menyiramnya. Nah, seperti ini hasilnya. Ini sudah selesai. Ini nanti saya taruh di bawah meja, namun tetap usahakan terkena sinar matahari tidak langsung. Jadi tetap kena cahaya intinya teman-teman. Nah, tetap kena cahaya, jangan terkena sinar matahari secara langsung dulu selama 3 bulan. Ini perkiraan paling cepat tumbuh akar itu 1 minggu, paling lama biasanya sebulan, bahkan ada yang 6 bulan. Namun kalau jenis ini rata-rata 1 minggu 2 minggu sudah berakar. Nah, nanti setelah misalnya teman-teman menaruh di 3 minggu di bawah meja, nanti teman-teman bisa mulai sedikit-sedikit ditaruh di tempat normal, didiamkan dulu, jangan dicek akarnya. Nanti setelah 1,5 bulan atau 2 bulan baru teman-teman bisa mengecek akarnya, agar saat mengecek akar yang halus itu tidak patah teman-teman. Jadi sekitar umur 1,5 bulan atau 2 bulan itu sudah cukup akar kuat. Jadi saat kita cek itu sudah cukup aman. Nah, seperti itu teman-teman. Terima kasih video kali ini proses pengakarannya. Jika masih ada yang bingung, silahkan tanya di komentar di bawah. Silahkan tanya apa aja. Namun sebelum bertanya teman-teman,
usahakan menonton video ini dari awal hingga akhir ya teman-teman ya, biar tidak ada miskomunikasi atau tidak berulang-ulang lagi apa yang ingin ditanyakan. Terima kasih, saya Alif dari Jogja Gurun. Jangan lupa like dan subscribe. Tunggu video selanjutnya. Saya akan membuat video lebih seru mengenai tanaman Afrika dari Madagaskar. Terima kasih, saya Alif dari Jogja Gurun.